7 keajaiban dunia yang perlu kita pertahankan dan lestarikan, karena ini peninggalan prasejarah yang tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata, karena kejadiannya luar biasa, sebuah karya monumental yang memang dipersembahkan oleh masyarakat Jawa Tengah, terutama di Magelang saat itu. Ya, kerjaan apa nih? Oh, nggak tahu. Ya, saya juga nggak tahu. Ya, masing-masing lah menyimak dan mencari sejarahnya, historikalnya. Yang pasti kebahagiaan itu buat kita anak cucu yang menikmati luar biasa, karena di saat-saat seperti ini tidak ada lagi warga atau masyarakat yang mampu membangun bangunan semegah ini yang tersusun dari batu-batuan. Hanya dengan gotong royonglah kita mampu melaksanakan. Konon dulu ceritanya ada pembangunan ini dengan bantuan mistis atau bantuan tenaga yang di luar kemampuan daya lihat kita dan di luar kemampuan pemahaman kita. Yang pasti memang bangunan ini selesai dan saat ini dimasukkan dalam 7 keajaiban dunia, dan saya sebagai warga negara Indonesia yang berada di Papua sangat bangga sekali dengan keberadaan dan bisa berkunjung ke sini untuk menyatakan bahwa saya adalah bagian dari Indonesia, Papua. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Salam NKRI Harjamukti dari kami, keluarga Letupa di Candi Borobudur. Ini celek-celek mana? Nah, belakang.
Anak tangganya tinggi sekali, saudara. Dan ini stupa yang paling puncak. Ya. Ayo, gaya. Apa ya, indah saja menurut saya ini indah. Kenapa? Karena luar biasa sekali, inspiration buat saya. Ada inspirasi yang saya dapatkan karena luar biasa, begitu besar bangunan ini, tak terbayangkan oleh saya ataupun mungkin teman-teman bahwa ini dibangun oleh manusia. Sekarang ini banyak bangunan yang terbangun dan megah itu dibantukan oleh banyak alat-alat bantu, alat-alat modern. Luar biasanya karena coba teman-teman bayangkan, ini diukir oleh orang tua-tua terdahulu. Luar biasa. Bayangkan berapa lama mereka ukir ini. Andai kata kalau kita mengukir ini, saya yakin dan percaya yang tadinya kita waktu cabut pahat, kemudian kita pahat, dan begitu kita berhenti memahat, begitu kita bercermin, semua sudah ubanan tua. Bukan karena umur tapi pikiran. Ya, sambil jalan menikmati, saya ini supaya teman-teman terobsesi untuk bisa datang ke sini, karena jujur saja ketika kita berada di sini itu menambah gambaran di dalam memori kita bahwa ini perlakuan manusia dan tentunya kita bisa. Ya. Akhirnya kami harus berpisah. Kita jumpa lagi di lain perjalanan kami. Dan yang jelas besok kami sudah kembali ke Surabaya. Ini keluarga saya. Kita kembali berjumpa di lain waktu dan bersama. Apa ya? Bentar ya. Borobudur. Borobudur adalah sebuah candi buru yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi ini terletak kurang lebih 100 km di sebelah barat daya Semarang, 86 km di sebelah barat Surakarta, dan 40 km di sebelah barat laut Yogyakarta. Candi berbentuk stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana
Sekitar tahun 800-an Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Sailendra, Borobudur ada candi atau kuil Buddha terbesar di dunia, sekaligus salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Monumen ini terdiri atas 6 teras berbentuk bujur sangkar yang di atasnya terdapat 3 pelataran melingkar. Pada dindingnya dihiasi dengan 2.672 panel relief dan aslinya terdapat 504 arca Buddha. Borobudur memiliki koleksi relief Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia. Stupa utama terbesar terletak di tengah sekaligus memahkotai bangunan ini. Dikelilingi oleh 3 barisan melingkar 72 stupa berlubang yang di dalamnya terdapat arca Buddha tengah duduk bersila dalam posisi teratai sempurna. Monumen ini merupakan model alam semesta dan dibangun sebagai tempat suci untuk memuliakan Buddha, sekaligus berfungsi sebagai tempat ziarah untuk menuntun umat manusia beralih dari alam nafsu dunia menuju pencerahan dan kebijaksanaan sesuai ajaran Buddha. Menurut bukti-bukti sejarah, Borobudur ditinggalkan pada abad ke-14 seiring melamahnya pengaruh kerajaan Hindu dan Buddha di Jawa serta mulai masuknya pengaruh Islam. Dunia mulai menyadari keberadaan bangunan ini sejak ditemukan pada tahun 1814 oleh Sir Thomas Stamford Raffles dari Inggris yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Inggris atas Jawa. Sejak saat itu, Borobudur telah mengalami serangkaian upaya penyelamatan dan pemugaran, dan proyek pemugaran terbesar digelar pada tahun 1975 hingga 1982 atas upaya pemerintah Republik Indonesia dan UNESCO. Kemudian situs bersejarah ini masuk dalam daftar situs warisan dunia. Struktur bangunan Borobudur dapat dibagi atas 3 bagian. Pertama, adalah dasar kaki, tubuh, dan puncak. Dasar berukuran 123 x 123 meter dengan tinggi 4 meter, sedangkan tubuh candi terdiri atas 5 batu teras bujur sangkar yang makin mengecil di atasnya. Teras pertama mundur 7 meter dari ujung dasar teras. Tiap teras berikutnya mundur 2 meter. Bagian atas terdiri atas 3 teras melingkar. Tiap tingkatan menopang barisan stupa berterawang yang disusun secara konsentris. Terdapat stupa utama yang terbesar di tengah dengan pucuk mencapai ketinggian 35 meter dari permukaan tanah. Tinggi asli Borobudur termasuk catra atau payung susun 3 yang kini dilepas adalah 42 meter. Tangga terletak pada bagian tengah, keempat sisi mata angin yang membawa pengunjung menuju bagian puncak monumen melalui serangkaian gerbang pelengkung yang dijaga 32 arca singa. Gawang pintu gerbang dihiasi ukiran kala pada puncak tengah lowong pintu dan ukiran makara yang menonjol di kedua sisinya. Motif kala makara lazim ditemui dalam arsitektur pintu candi di Jawa. Pintu utama terletak di sisi timur sekaligus titik awal untuk membaca kisah relief. Tangga ini lurus terus tersambung dengan tangga pada lereng bukit yang menghubungkan candi dengan dataran di sekitarnya. Keperaduan karena pelan-pelan saja panen nanti pelan-pelan. Dia mulai ribut ya? Hah? Mulai ribut. Oh dari tadi.